Kan udah dibilang, netizen itu adalah penguasa jagat sosial media. Jadi hati-hati, yang usahanya itu dari online, yang beli itu netizen. Tau gak sih? Jadi jangan pakai nantangin netizen. Gelombang reaksi netizen yang budiman kembali mengarah kepada Jordi Onsu setelah potongan siaran langsungnya ramai beredar di media sosial. Sebelumnya, Jordi sempat menjadi sorotan karena mengaku sebagai adik yang sombong sekaligus menyebut dirinya sedang menyimpan sebuah rahasia besar. Pernyataan itu memicu beragam spekulasi di tengah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih memanas hingga kini. Dalam siaran langsung terbarunya, kolom komentar Jordi justru dipenuhi serbuan emoji dari netizen yang berbakti hingga menarik perhatian. Banyak netizen yang budiman sengaja membanjiri live tersebut tanpa banyak menuliskan kalimat, sehingga suasana live berubah ramai. Aksi itu pun kembali memancing spekulasi bahwa publik masih terus mengikuti setiap perkembangan konflik keluarga Onsu dari dekat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada yang tahu nggak kenapa live jualannya Jordi Onsu sama temennya barusan dipenuhi sama stiker? Kebetulan barusan lewat di beranda TikTok gua, itu dipenuhi dengan stiker komenannya itu. Sama ada yang beberapa yang balas komennya itu ogah. Why? Kenapa? Menyebalkan ya. Emang dari dulu aku tuh nggak pernah suka main orang, nggak ngefans. Ya emang aku nggak pernah ngefans sih sama artis tuh. Sangat disayangkan. Nggak tahu ya, ini video lama, video baru gitu. Dia bilang dia sengaja gitu buat sekutu biar makin gak disuka. Lu kalau masih mencari uang lewat netizen ya, lewat para pemirsa, nggak usah belagu. Terlepas kalian ada masalah apa gitu sama abangmu, terus kayak makin membuat netizen tuh makin ilfil sama kamu. Kumpulannya mereka ini kayak sombong banget itu ya. Kenapa ya? Kayak berasa dunia ini tuh kita bisa kendalikan gitu ya. Kayak ngomongnya kayak nantangin netizen, kayak sedangkan mereka tuh masih jualan sabun. Lu kalau udah kaya nggak usah jualan kayak begitu. Ngapain buang-buang waktu berjam-jam duduk jualan sabun, jualan BH, jualan. Alah, mana ngomongnya meninggi semua. Anjing, katanya dia sedang menjaga rahasia besar. Ya udah bongkar aja rahasianya apa. Amat tanpa Ruben gak ada yang kenal sama kalian. Kalian tuh cuma butiran debu, termasuk kau. Gak ada yang kenal kau kalau kau gak bersaudara sama Ruben. Mau pakai buzzer berapa puluh pun, tetap aja yang beli jualannya kalian itu netizen, bukan buzzermu. Buzzermu mah malah nunggu kayak gini sama kalian. Alah, gayanya selangit tapi masih aja ngarep gitu. Jualannya dibeli sama netizen tapi nantangin netizen. Gimana sih? Lagian juga lu kan adiknya, itu tuh netral aja, cak. Adiknya si Doi bikin statement lagi, katanya gue punya rahasianya terbesar si Doi, kalau dibongkar gila bikin geger masyarakat. Gue aneh banget, lo kan adiknya si Doi, kenapa lo belain sama si janda sebelah lu? Maksudnya gue takut nih, jangan-jangan si adiknya si Doi ini didukunin juga nih. Orang kakaknya aja mau apalagi adiknya didukunin kali itu mah. Anak-anaknya juga udah didokterin, amit-amit. Lo sosokan nggak tahu diri banget, nggak tahu malu si janda, ya kan? Ya paginya itu si Doi itu lapor ke KPAI, itu konsultasi gimana caranya untuk merebut hak asuh lagi. Terus sekarang kan udah gandeng Bang Hotmart juga ya, mungkin dia juga ketir-ketir kali ya gitu. Terus habis itu kan malamnya iyalah sosokan ngantor, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Muka lo di mana? Oncom, janda, iya gimana dia tahu malu ya, orang dia emang murahan. Ya ampun, apalagi si buntelan ikut juga. Lo ngapain kagak diajak? Lo mendingan itu yang nganterin si susnya aja gitu, biar anak sama bapak itu peluk-pelukan. Itu ngapain ada lu jadi kan canggung itu. Anak juga udah canggung itu sama bapaknya itu. Lo dokterin pakai apa itu lo? Mulut busuk, janda. Udah dibilang jangan nantangin netizen, ya kan? Baru kemarin kelar, sekarang ada lagi nih yang minta dimombardir pakai emoticon. Kan udah dibilang, netizen itu adalah penguasa jagat sosial media. Jadi hati-hati, yang
usahanya itu dari online, yang beli itu netizen, tau gak sih? Jadi jangan pakai nantangin netizen. Udah kagak usah macam-macam. Lu nyari duit dapetnya dari netizen. Dibilanginnya tambeng banget sih. Lu pada baik-baik dah sama netizen ya. Terus kagak usah ngejelek-jelekin orang, bagaimanapun itu keluarga. Itu keluarga. Kagak usah lu pakai jelek-jelekin, apalagi itu semua ada andil lu, kesalahan lu. Jadi kagak usah lu jelek-jelekin keluarga lu di mata netizen, oke? Netizen itu bukan maha benar, tapi sekarang netizen itu udah pinter. Udah pintar, dia udah tahu mana yang harus dibela, mana yang harus dihujat, tau kan? Jahat kan? Jadi terkesannya kalau netizen hujat tuh jahat. Padahal kagak. Padahal netizen itu berbicara berdasarkan fakta. Paham? Udah dibilang kan, kalau lu cari nafkahnya, cari duitnya dari netizen, gak usah macam-macam, paham? Gak usah drama deh, udah mendingan enak tuh adem ayam, minta maaf, dateng, terus udah bener kemarin anak-anak dibawa, tapi please udah kagak usah mancing-mancing drama-drama lain, kagak usah jadi playing victim, jadi orang yang paling disakiti, enggak. Capek tahu gue seliwerannya itu lagi kayak gak kelar-kelar tuh masalahnya. Ngerasa kebal dibombardir sama netizen. Nyesek kan? Ya udahlah, kita penghasilan dari online, dari netizen, gak usah nantangin netizen. Ini gara-gara video ini ya, saya itu jadi bertanya-tanya ya. Saya itu bukan fansnya Ruben Onsu atau Sarwenda, dan saya juga tidak mengikuti setiap saat ya. Makanya ketika Ruben, setahu saya itu Chinese dan dia itu orang Kristen, tiba-tiba kenapa dia ada di grupan orang keluarga Muslim gitu. Ternyata Ruben Onsu ini bapaknya adalah seorang Chinese Tionghoa dan ibunya itu seorang keturunan Arab Yaman dan beragama Muslim, dan bapaknya Kristen. Mereka punya anak 3. Oh, ternyata di sini letaknya. Setelah saya gali, faktanya adalah bahwa Ruben Onsu itu kan sudah memutuskan mualaf itu Maret 2025 dengan bimbingan suaminya Kartika Putri. Nah, waktu itu ramai karena mualafnya Ruben Onsu ini disangkakan karena lagi dekat dengan Desi Ratnasari. Ya, waktu itu dibantah lah sama Ruben Onsu. Dan ternyata memang kalau kita lihat flashback ke dulunya, Ruben Onsu ini kan adalah jadi salah satu sahabat yang menuntun Jupe ketika meninggal. Lalu dia juga bersahabat dengan Olga. Yang hal-hal yang memang persahabatan dia itu berluang lingkup dengan orang Muslim. Apalagi ibunya seorang Muslim yang taat. Ruben pertama kali belajar ngaji dan juga suka membagikan Al-Quran itu lewat ibunya. Jadi menurut saya tidak aneh seandainya Ruben menjadi seorang mualaf. Karena cerita. Nah, setelah mualaf, bulan Mei, Reza Artamevia itu menghubungi Ivan Gunawan. Pan, ini ada saudara-saudaranya, Ruben ingin ketemu. Dan akhirnya mereka bertemulah di bulan Mei itu. Dan akhirnya terjadilah kisah pertemuan yang sangat syahdu antara Ruben Onsu yang sudah lama berkumpul melihat dengan lingkungan keluarga besar dari ibunya. Apalagi kan ibunya ini adalah anak ke-12 dari 13 saudara. Bayangkan seramai gimana itu saudaranya Ruben Onsu yang keturunan Arab. Tahu sendiri kan kalau Arab itu harus ngumpul. Sayangnya langkah ini tidak diikuti oleh saudara-saudara Ruben yang lain termasuk Jordi, karena Jordi masih kesal katanya. Karena memang selama ini dia tidak tahu keberadaan keluarga-keluarga dari ibunya. Jadi tiba-tiba ada aneh gitu. Banyak netizen yang salah fokus sama kasus rumah gonogininya artis SR. Katanya menurut berita rumahnya terancam disita bank karena urusan cicilan. Sampai-sampai banyak nih netizen yang bertanya, komen, kalau rumah di take over sama mantan istri, terus cicilannya dilanjutin oleh mantan istri, berarti bukan rumah gonogini dong. Jangan salah paham dulu ya. Sini saya ajarin bagaimana menurut hukum supaya kita nggak gampang dibodohin mantan ya. Secara hukum, rumah yang diberi pada saat pernikahan, maupun itu secara KPR, ataupun di tengah-tengah diajukan sebagai agunan di bank, atau itu dibeli secara lunas, merupakan rumah gonogini. Kalau itu dibeli secara KPR atau diagunkan ke bank, maka sertifikatnya disekolahkan di bank. Tapi itu tetap statusnya adalah rumah gonogini yang memiliki beban utang bersama. Nah, kalau setelah cerai, rumah itu cicilannya di take over oleh mantan istri. Statusnya akan berubah menjadi rumah pribadi mantan istri melalui proses yang namanya proses buyback atau kompensasi. Nah, gini cara ngitungnya ya, supaya kita nggak bingung, kita pakai ilustrasi. Misal, pasangan suami istri beli rumah yang nilai pasarannya 1 M. Kemudian, dia masih punya cicilan ke bank 400
juta. Berarti 1M dikurangi 400 juta sama dengan 600 juta. Nah, yang menjadi gonogini pasangan ini adalah 600 juta. Milik mantan istri 300 juta dan milik mantan suami 300 juta. Untuk contoh kasus kedua, misalnya punya villa tapi sudah dibeli lunas gitu ya. Jadi punya rumah juga, punya villa juga. Nah, yang rumah ini masih KPR atau masih diagunkan, yang villa ini sudah dibeli lunas. Misal nilai villanya 300 juta. Nah, jadi berapa gonogininya? Jadi gonogini pasangan ini adalah 600 juta ditambah 300 juta sama dengan 900 juta. Dan harus dibagi dua, 50% untuk mantan istri 450 juta, 50% untuk mantan suami 450 juta. Nah, bagaimana nih cara barternya? Jika suami, misalnya suaminya udah sepakat mau ambil villa A yang sudah lunas, mau ambil villa A dengan nilai 300 juta, istri ambil rumah KPR dengan nilai bersih 600 juta, maka kan terjadi ketimpangan nih. Sedangkan suaminya cuma dapat 300, istrinya dapat 600. Nah, karena jatah masing-masing 450 juta, maka solusinya adalah istri membayar nilai kompensasi secara tunai sebesar 150 juta kepada suami. Baru nanti istri bisa take over sisa kreditnya ke bank, dicicilannya dibayarin yang 400 juta tadi gitu. Tapi nah itu kan otomatis rumah itu menjadi milik pribadi istri dan tanggung jawab istri untuk bayar KPR-nya. Tapi gimana jika setelah persetujuan take over, persetujuan pembagian gonogini, suami dapat villa A yang sudah dibayar lunas, sudah dibayar kompensasinya oleh istri. Tapi gimana jika setelah kesepakatan itu sudah dinotariskan, suami sudah menerima bahwa dia setuju dengan villa 300 juta yang sudah lunas dan istri sudah take over. Ternyata di tengah jalan suami berubah pikiran gitu ya, dan keberatan.